Pada 26 September 2015 sekitar jam 3 sore, sebuah lonceng dibunyikan pertanda jam belajar mengajar di SMA Negeri 1 Batam telah usai. Salah seorang siswi yang bernama Dian Milenia Trisna Afifa yang pada saat itu kebetulan duduk di bangku kelas 1 bergegas menuju ke tempat parkir sepeda motor yang sudah disediakan di sekolah itu. Setelah sampai di tempat parkir, dengan mengendarai sepeda motor miliknya, Dian bergegas meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumahnya. Ia melewati rute perjalanan seperti biasanya, yakni jalur hutan Damsele di Batam seorang diri. Menurut penuturan warga sekitar, jalanan tersebut benar-benar sepi dan sangat minim pengendara motor yang lewat, apalagi jika malam telah tiba. Pada kala itu, di saat Dian sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, tiba-tiba saja ia dicegat alias diberhentikan oleh seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai seorang anggota kepolisian. Dian yang tidak mengenal pria itu, sekilas melihat pria misterius tersebut memang seperti anggota kepolisian pada umumnya yang memiliki postur tubuh tinggi besar. Dikarenakan merasa yakin bahwa pria misterius yang ada di hadapannya merupakan seorang anggota polisi, akhirnya Dian pun turun dari sepeda motornya. Tetapi tebakan serta keyakinan Dian salah besar karena pria misterius itu bukanlah seorang anggota kepolisian, melainkan seorang pria yang memiliki niatan jahat untuk memperkosa gadis remaja tersebut. Setelah Dian turun dari sepeda motornya, pria misterius itu lalu memaksa serta menarik tubuh gadis cantik itu menuju ke hutan belantara. Di sana, dengan beringasnya, pria itu langsung meluapkan hawa nafsunya dengan cara menyetubuhi Dian. Mendapatkan perlakuan seperti itu, tentu saja Dian langsung memberontak dan mencoba meminta pertolongan dengan berteriak sekencang-kencangnya. Namun pemberontakan itu tidak bertahan lama karena secara tiba-tiba pria misterius tersebut langsung mengeluarkan sebilah pisau berukuran kecil. Secepat kilat nih guys, pisau itu segera ditusukkan ke bagian leher kanan Dian dengan luka menganga yang cukup lebar sehingga membuat gadis itu dengan cepat kehabisan darah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat bahwa korbannya telah meninggal dunia, pria misterius itu kemudian langsung menuntaskan hasrat seksualnya yang tadi sempat terhenti sejenak. Setelah puas meniduri jasad dari gadis cantik itu, ia pun bergegas kabur dan meninggalkan tubuh tidak bernyawa itu terbaring bersimbah darah di dalam hutan tersebut. Keesokan harinya, tepatnya pada 27 September 2015 sekitar jam 5 pagi, segerombolan pemuda yang kebetulan sedang menanam pohon di lokasi hutan itu dikejutkan dengan pemandangan horor di hadapan mereka. Segerombolan pemuda itu menemukan jasad Dian tewas mengenaskan dengan darah yang mulai mengering. Selain itu, jasad gadis itu juga dalam keadaan tanpa busana yang menutupi tubuhnya. Rombongan pemuda tersebut kemudian melaporkan penemuan itu kepada warga sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada aparat kepolisian. Pihak berwajib yang menerima laporan tersebut bergegas mendatangi lokasi penemuan itu. Setibanya pihak berwajib di lokasi, melihat kondisi jasad yang seperti itu, aparat kepolisian meyakini bahwa gadis cantik tersebut telah diperkosa sebelum akhirnya dihabisi oleh pelaku. Aparat kepolisian juga mengatakan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus perampokan sebab beberapa barang berharga milik gadis remaja itu seperti handphone, uang, dompet, dan juga sepeda motor masih ada di lokasi tersebut dan tidak diambil oleh pelaku pembunuhan. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, pihak berwajib langsung mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, diketahui bahwa penyebab kematian akibat luka menganga yang ada di leher korban. Selain itu,
Tim forensik juga memastikan bahwa korban telah diperkosa karena ditemukan cairan sperma di area kewanitaannya. Selain sebab kematian, tim forensik juga berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Dian Millenia Trisna Afifa. Setelah mengantongi identitas dari korban, aparat kepolisian pun segera mendatangi rumah keluarga Dian untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Dian Millenia Trisna Afifa atau yang lebih akrab disapa Dian berusia 16 tahun merupakan seorang gadis cantik yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di Batam. Untuk kesehariannya, Dian adalah seorang siswi kelas 1 di SMA Negeri 1 Batam. Sang ibunda menggambarkan buah hatinya sebagai sosok anak yang baik dan pandai secara akademis maupun non-akademis. Di sekolahnya, Dian mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah karate. Masih menurut penuturan sang ibunda, Dian sangat piawai ketika mempraktekkan kegiatan karate yang ditekuninya. Hal itu juga dibuktikan dengan diraihnya sabuk hitam yang merupakan sabuk tertinggi dalam seni bela diri yang digelutinya. Beberapa orang tetangga mengenang Dian sebagai sosok gadis yang baik, ramah, pendiam, dan tidak pernah keluyuran malam hari. Ia menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu di sekolahnya dan mengajar karate kepada anak-anak di kompleks tempatnya tinggal. Sementara itu guys, aparat kepolisian yang menangani kasus ini sempat mengaku kewalahan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan remaja cantik itu karena minimnya bukti maupun saksi mata. Dari hasil olah TKP di lokasi hutan tersebut, pihak berwajib juga mengaku tidak menemukan bukti yang bisa mengarahkan kepada terduga pelaku dalam kasus ini. Berkat kerja keras aparat kepolisian dari Polresta Barelang di bawah pimpinan Komisaris Besar Asep Safrudin, perlahan namun pasti, kasus pembunuhan itu mulai mendapatkan sedikit titik terang. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi seorang saksi yang sempat melintasi kawasan jalanan hutan Damseledi. Menurut keterangan dari saksi, dirinya meyakini bahwa pelaku pembunuhan itu menaiki sepeda motor Yamaha Myoji. Namun, dirinya mengaku tidak begitu memperhatikan nomor polisi dari motor itu ataupun ciri-ciri dari pria misterius tersebut. Meskipun mendapatkan sedikit informasi tentang kasus ini, namun untuk mencari siapa pemilik sepeda motor itu tentunya membutuhkan waktu serta ketelitian dari pihak berwajib. Pantang menyerah, aparat kepolisian pun mulai melakukan pencarian motor tersebut dengan cara mengecek semua sepeda motor Yamaha Myoji yang ada di wilayah Batam. Berdasarkan data kepemilikan sepeda motor, pihak berwajib berhasil menemukan setidaknya 5.000 data dari setiap orang yang memiliki sepeda motor jenis tersebut. Namun untungnya, ada seorang saksi mata lain yang kita sebut saja Mr. X mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan bahwa pada saat hari H kejadian, dirinya sempat melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Myoji dengan nopol angka 8 di bagian belakangnya. Mr. X mengaku bahwa motor tersebut berhenti cukup lama di kawasan itu dan dinilai sangat mencurigakan. Selain itu guys, Mr. X juga mengatakan bahwa ciri-ciri pria tersebut tinggi besar dengan badan yang tegap serta menggunakan jaket kulit dan sepatu yang rapi. Nah, meskipun informasi yang diberikan oleh Mr. X mengenai sepeda motor itu tidak banyak, namun semua itu tentu saja sangat berarti bagi tim yang menangani kasus ini. Setelah dilakukan penelusuran kembali, aparat kepolisian menemukan sebanyak 2.000 unit sepeda motor Myoji yang memiliki angka 8. Di sisi lain nih guys, aparat kepolisian juga mengantongi sebuah informasi tambahan dari seorang wanita yang bernama Elisa, mengaku bahwa dirinya pernah diberhentikan oleh seorang pria misterius di daerah Setemiang, Batam. Ia menceritakan bahwa apa yang dialaminya itu sama persis dengan korban dalam pembunuhan ini.
Elisa juga mengaku bahwa pria tersebut mengaku sebagai seorang anggota kepolisian. Namun saat itu, dirinya tidak mempercayai pengakuan pria itu dan langsung meninggalkan lokasi tersebut. Kepada pihak berwajib, Elisa mengatakan jika dirinya mendatangi kantor polisi setelah membaca pemberitaan di media tentang analisa modus yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, Elisa juga meyakinkan pihak berwajib bahwa dirinya masih hafal betul dengan wajah pria yang menghentikannya dan bersedia membantu pihak kepolisian jika diperlukan. Demi mengungkap kasus ini secara terang benderang, aparat kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke jalanan yang ada di Batam dengan mengadakan razia kendaraan bermotor. Sambil memeriksa surat-surat, aparat kepolisian juga mencocokkan para pengendara motor dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh Mr. X. Pada 21 Oktober 2015 sekitar jam 6 pagi, seorang anggota polisi menaruh curiga saat melihat seorang pengendara sepeda motor berputar arah untuk menghindari razia di wilayah Baloi Batam. Tidak mau kehilangan kesempatan, pihak berwajib kemudian mengejar sepeda motor itu dan berhasil menghentikannya. Diketahui, pengendara sepeda motor tersebut merupakan seorang pria yang bernama Wardiaman. Saat razia tersebut, sebenarnya Wardiaman memiliki dokumen yang lengkap. Namun sayang, ia mengenakan jaket kulit serta memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan yang dituturkan oleh Mr. X. Aparat kepolisian kemudian langsung mengiringnya ke kantor polisi guna dilakukan interogasi lebih lanjut. Di kantor polisi, tim penyidik yang menangani kasus ini kemudian segera menghubungi Elisa untuk mengetahui secara pasti apakah benar Wardiaman yang telah menghentikan dirinya. Dan benar saja, ketika Elisa tiba di kantor polisi serta melihatnya secara langsung, Elisa membenarkan bahwa pria misterius yang sempat menghentikannya adalah Wardiaman. Berdasarkan keterangan dari Elisa, pihak berwajib kemudian membawa Wardiaman untuk berkeliling Batam dan menuju jalanan yang diyakini sebagai rute kematian Dian. Namun, ketika sampai di hutan Damseledi yang merupakan lokasi penemuan jasad korban, Wardiaman tiba-tiba saja malah melarikan diri. Aparat kepolisian yang tidak mau kehilangan jejak dari Wardiaman bergegas mengejar pria tersebut. Ia pun kemudian digiring menuju ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di kantor polisi, tim penyidik langsung membawa Wardiaman untuk pengambilan sampel DNA serta rambut kemaluan untuk diuji di laboratorium yang ada di Mabes Polri. Setelah pengambilan sampel tersebut, Wardiaman kemudian dibebaskan meskipun dalam pengawasan ketat aparat kepolisian. Pada 26 Oktober 2015, hasil uji DNA yang dilakukan menunjukkan bahwa sampel tersebut identik alias cocok dengan cairan sperma yang ditemukan di area kewanitaan korban. Berdasarkan hasil tersebutlah, aparat kepolisian langsung menangkap Wardiaman di rumahnya. Di dalam interogasinya, Wardiaman awalnya tidak mau mengakui perbuatannya, namun setelah ditunjukkan bukti-bukti yang kuat, dirinya tidak dapat mengelak lagi. Kepada tim penyidik, Wardiaman mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali menghentikan para gadis muda yang lewat sendirian di area hutan tersebut. Namun baru Dianlah yang berhasil masuk ke dalam perangkapnya. Ia mengaku tidak memiliki motif apapun saat menghabisi nyawa gadis remaja tersebut. Wardiaman mengatakan kalau aksi gila yang dia lakukan murni datang dari dalam dirinya untuk memperkosa gadis muda. Namun saat sedang asik melampiaskan nafsunya, korban malah melakukan pemberontakan sehingga ia terpaksa langsung membunuh remaja cantik itu dengan cara menusuk bagian lehernya. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menetapkan Wardiaman sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia akhirnya dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan,
Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada 8 Maret 2016, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Batam. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Wardiaman karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang begitu sadis kepada anak yang masih di bawah umur sehingga pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.